Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Esandri Saputra. Saya dari Prodi PGSD semester 2 STKIP Darussalam Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak globalisasi. Namun secara spesifik saya akan membahas dari gejala alam berupa pemanasan global. Nah, di sini saya akan membahas pengertian pemanasan global, apa saja penyebab pemanasan global, apa saja dampaknya, dan apa keterkaitannya antara pemanasan global dengan globalisasi. Baiklah, mari kita mulai videonya. Apa yang teman-teman ketahui tentang pemanasan global? Pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi yang terjadi akibat proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, maupun daratan di bumi. Global warming ini ditandai dengan naiknya suhu rata-rata yang ada di permukaan bumi, di mana pada 100 tahun terakhir sudah ada peningkatan sekitar 1 derajat Celcius. Sepertinya kecil ya 1 derajat Celcius, tapi ternyata bagi bumi kenaikan 1 derajat Celcius ini cukup signifikan sehingga membuat pemanasan global ini terjadi. Sekedar info saja bahwa para ilmuwan di dunia ini tengah cemas mengamati pola cuaca di kutub utara dan di kutub selatan. Khususnya di kutub utara, di wilayah Siberia ini yang berada di negara Rusia, diketahui ada suatu kota yang bernama Verkhoyansk. Kota ini suhu rata-ratanya itu minus 50 derajat Celcius. Bisa dibayangkan ya seberapa dingin. Namun ketika tahun 2020 kemarin, para ilmuwan ini kaget karena tiba-tiba suhu di kota tersebut naik menjadi 30 derajat Celcius. Bisa dibayangkan berapa kenaikannya? Dari minus 50 derajat Celcius naik ke 30 derajat Celcius. Berarti 20 derajat Celcius sendiri ya naiknya. Nah, es batu saja jika kita letakkan di tanah akan cair ya. Bagaimana es di kutub yang langsung terkena sinar matahari dari atmosfer jika sepanas itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini dihasilkan oleh karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia yang ada di bumi, seperti hasil pembakaran bahan bakar, seperti yang ada di motor kita, yang ada di mobil, yang ada di truk, yang ada di pabrik-pabrik yang ada di seluruh dunia, dan berbagai kegiatan industri yang terjadi setiap harinya. Tidak hanya itu, yang sederhana saja, kita bernafas itu terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Bayangkan, kita menghasilkan sekitar 20 liter karbon dioksida per hari, dikalikan dengan 7 miliar orang yang ada di bumi ini. Bagaimana tidak menumpuk karbon dioksida yang ada di atmosfer? Tidak hanya karbon dioksida, adapun gas yang seperti metana, sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen, dan yang lain sebagainya yang membentuk efek rumah kaca ini. Sebenarnya apa sih efek rumah kaca ini dan menyebabkan pemanasan global ini? Efek rumah kaca ini terjadi ketika matahari mengirimkan cahayanya, lalu cahaya ini diserap oleh bumi. Nah, karena di atmosfer ada efek rumah kaca yang terjadi akibat gas-gas yang saya sebutkan tadi, jadinya ada cahaya yang dipantulkan lagi ke matahari, ada cahaya yang terperangkap ke bumi saja. Nah, cahaya yang terperangkap di bumi ini lama-lama menumpuk, akhirnya menyebabkan pemanasan global ini. Karena apa? Karena cahaya yang menumpuk semakin lama semakin panas, maka terjadilah pemanasan global ini. Yang selanjutnya adalah dampak dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global ini sangat banyak, namun saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, iklim yang tidak stabil. Sadar nggak sih teman-teman, akhir-akhir ini sangat terjadi perubahan iklim yang sangat signifikan, di mana kadang hujan, kadang panas, kadang hujan lebat, kadang panas banget,
Itu semua terjadi karena pemanasan global ini. Kemudian dampak lain dari iklim yang tidak stabil ini adalah angin yang bertiup ini memiliki pola yang lebih berbeda dari biasanya. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa angin ada angin muson barat, angin muson timur, dan lain-lain sebagainya. Negara Indonesia yang terletak di Khatulistiwa ini sangat terpengaruhi oleh pola angin yang ada di dunia ini. Itu adalah menjauhi Khatulistiwa ataupun mendekati Khatulistiwa. Jika ada dua pola angin yang bertemu, maka akan terjadi sebuah pusaran yang mengakibatkan topan badai atau yang kita sebut sebagai angin puting beliung. Angin puting beliung ini memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada angin-angin biasanya, yang membuat seperti rumah-rumah hancur, lahan-lahan hancur, dan yang lain sebagainya. Nah, dampak pemanasan global yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut dan samudra. Seperti yang sudah kita bahas di awal, di mana es-es yang ada di kutub utara dan kutub selatan ini mencair ya. Cairnya es di kutub utara dan selatan ini menyebabkan volume air di laut akan bertambah sedikit demi sedikit. Apa yang akan terjadi ketika air laut naik? Tentu saja daerah dataran rendah dan pantai akan terendam. Seperti negara Belanda yang kehilangan sekitar 20% wilayahnya karena wilayah tersebut lebih rendah daripada permukaan laut. Selain itu, ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, maka akan terjadi air pasang yang sangat besar atau terjadi luapan sungai yang merugikan daerah sekitarnya. Dampak pemanasan global yang selanjutnya yaitu suhu global yang cenderung meningkat. Apa yang terjadi ketika suhu global ini meningkat? Yaitu terjadinya kekeringan dan kemarau yang panjang. Contoh nyata dampak yang terjadi pada Indonesia yaitu seperti karena Indonesia adalah negara agraris yang hampir sebagian masyarakatnya itu bekerja sebagai petani karena biasanya sudah mulai hujan seperti sekarang ini, namun tiba-tiba terjadi kemarau panjang sehingga bulan-bulan masa tanam menjadi terhambat. Belum lagi dengan serangan serangga yang mampu menggagalkan panen. Dampak yang selanjutnya yaitu gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tidak nyaman ya. Di dalam kelas yang panas, di dalam kamar yang panas itu tidak nyaman. Begitu pula makhluk hidup yang lain. Hewan-hewan akan bermigrasi puluhan kilometer untuk mencari tempat yang sejuk untuk berkembang biak. Kemudian tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhan. Kita sebagai manusia yang dikaruniai akal yang sangat sempurna untuk Tuhan harusnya melakukan hal yang dapat meminimalisir terjadinya pemanasan global ini. Namun bagaimana dengan makhluk lain? Tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa berakhir dengan kepunahan karena tidak mampu beradaptasi dengan suhu yang begitu panas ini. Nah, materi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang cara mengantisipasi pemanasan global. Yang pertama adalah melakukan konservasi lingkungan, seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan yang gundul. Yang kedua adalah menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif seperti energi air, energi matahari, energi angin, dan yang lain sebagainya, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang menyebabkan karbon dioksida tadi di awal. Nah, apa sih hubungan antara globalisasi dengan pemanasan global? Dampak dari globalisasi yang kita rasakan saat ini adalah berkembang pesatnya kemajuan iptek. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa banyak perusahaan yang akan merusak lingkungan untuk mengambil keuntungan pribadi mereka tanpa memikirkan kelestarian alam di sekitarnya. Kita ambil contoh yaitu PT Sawit yang ada di Kalimantan. Mereka melakukan penebangan liar di Kalimantan untuk memperluas hutan sawit mereka dan juga mereka untuk memperluas lahan perusahaan mereka tanpa melakukan reboisasi lagi. Nah, dari sini hutan yang menghasilkan oksigen menjadi berkurang sehingga karbon dioksida menumpuk. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang jelas bisa dimaafkan. Semoga ilmu yang saya bagikan tadi menambah wawasan
perspektif global teman-teman tentang pemanasan global dan juga globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.